أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama-sama kita sudah menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 69 yang dibacakan dengan merdu sekali oleh Ustazah Nisa. Dan mari sama-sama kita simak langsung saja kajian tafsir bersama dengan guru kita, Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia, pimpinan pusat, dan juga pengurus Lembaga Dakwah PBNU, Kiai Haji Khalis Sudin Jusa. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Islam dari mahasiswa dan juga masyarakat pecinta iNews rahimakumullah. Ayat-ayat yang tadi dibaca sungguh luar biasa, yang maknanya sangat indah, dan sebetulnya itu adalah harapan kita. Saya tanyakan, sehari berapa kali kita salat? Wah, 5 waktu, berapa rakaat gitu? Minimum 5 waktu. 5 waktu, Iya. ya 17 rakaat kalau 5 17 waktu. rakaat, iya. Dan itu setiap kali kita mohon kepada Allah dalam ayat yang berbunyi, Siratal ladzina an'amta alaihim. Yakni jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Ya. Ya, jadi orang-orang yang diberi nikmat itu siapa? An'amta alaihim itu siapa? Ayat ini menerangkan an ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jadi ketika orang itu beriman kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk sebuah komunitas, kelompok istimewa,
Di situ ada pangkatnya para nabi. Kira-kira kita bisa masuk apa enggak? Enggak bisa masuk itu ya? Nggak bisa. Ustaz. Siddiqin, orang-orang yang benar. Kira-kira kita bisa masuk enggak wilayah itu? Orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, yang mengamalkan agama secara konsisten, berjuang dalam kehidupan di dunia ini secara baik, dia adil, dia banyak bersyukur kepada Allah, dia sabar, maka itu adalah orang-orang yang benar ya. Wasyiddiqin wasyuhada. Kira-kira kita bisa apa enggak ini masuk pada wali syuhada? Insyaallah. Insyaallah. Syuhada tidak mesti harus mati di medan laga kan? Tapi syuhada itu bisa juga kita meninggal dalam jihad fisabilillah ketika kita sedang belajar. Itu syahada itu, syuhada. Ketika kita sedang memuliakan ibu kita, merawat ibu kita, meninggalnya syahid itu seperti tayangan yang awal tadi. Jadi meninggal syahid itu. Orang-orang yang berjuang dalam konteks keagamaan atau kemanusiaan, meninggalnya syahid itu. Mudah-mudahan kita bisa meninggal syahada. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah. mantap. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salihin. Nah, kelompok yang terakhir itu harus bisa. Karena hanya itu peringkatnya nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Ya. Ulaika rafiqa, mereka akan menjadi teman-teman kita nanti di surga. Allah. Suka enggak kalau kita temannya adalah para nabi? Oh Allah. Mungkin apa enggak? Insya Allah. Atau di aku sebagai umatnya Nabi. Oh, itu di Masya aku aja udah Allah, senang Akbar. banget kan gitu. Umatku. Iya. Ada doa. Sahabat tuh pernah diminta oleh Nabi, Ya. kamu kan membantu saya udah lama gitu. Ustaz. Iya. Ayo kamu minta. Enggak lah Nabi. Ayo kamu minta. Enggak Nabi. Enggak, kamu minta kayak itu Nabi umatnya Nabi Musa. Iya. Enggak lah Nabi. Akhirnya Nabi, kalau boleh aku menjadi teman engkau di surga. Ya Allah. Nabi, kalau aku boleh minta kepadamu, biarkan aku menjadi temanmu nanti di surga. Allah. Nabi kemudian mengatakan, ya udah aku ajarkan doa dan tolong banyak salat. Doanya adalah, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa murafaqatan nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la darjil jannah jannatul khuld. Hafal apa enggak? Enggak Hafal enggak kira-kira? Hafal enggak? Ulang, Ini coba. harus dihafal nih, ini Coba, doa coba. khusus nih, doa khusus nih. Ayo coba ikutin. Ayo coba Ustaz. Allahumma ayo. Allahumma Inna inna nas'aluka nas'aluka imanan la yartaddu imanan la yardatu wa na'iman wa na'iman la yanfaddu la yanfaddu wa murafaqata wa mu'afaqata nabiyyika Muhammadin nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam fi a'la darjil jannah fi a'la darjil jannah jannatul khuld jannat. khair. Allahumma ya Allah, artinya Ustaz, inna nas'aluka imanan la yartadu. Mohon kepada kami ya Allah iman yang terus pasang enggak pernah surut. Allah. Jadi imannya terus pasang enggak pernah surut. Ibadahnya makin baik, akhlaknya makin baik, makin bagus enggak itu? Bagus. Wa na'iman la yanfaddu, dan kenikmatan yang enggak pernah habis. Allah. Ya Allah, gimana itu? Nabi yang mengajarkan kepada teman dekatnya tadi dengan sahabat setianya tadi. Berilah kepada kami keimanan yang tidak pernah surut, kenikmatan yang enggak pernah habis, dan izinkan kami untuk bisa menemani Rasulullah dalam surga yang tinggi, surga Jannatul Khuld, surga keabadian. Allah. Ya. Seandainya kita tidak bisa berdoa di hadapan Nabi, dan memang tidak bisa kita berdoa di hadapan Nabi kecuali di raudhahnya, akan tapi ada kesempatan kita untuk menempati posisi-posisi yang indah. Posisi-posisi yang mulia. Kenapa? Karena setiap kita berbuat baik seperti ini, Ustaz, ya jamaah sekalian, para mahasiswa, setiap kita berbuat baik maka sekian ribu juta malaikat mendoakan kita. Masya Allah. Doanya gimana? Kalau ayatnya itu berbunyi gini, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Panjang ayatnya, saya potong. Rabbana wasi'ta. Wahai Tuhan, rahmatmu begitu luas. Allah. Rahmatmu begitu luas. Dan orang-orang yang beriman yang telah berjuang di jalanmu ini,
Wadkhilhumul jannati adnin allati wa'adtahum. Masukkanlah mereka dalam surga seperti yang kau janjikan. Waman, ini yang penting. Waman salaha min abaihim. Dan juga orang-orang saleh dari ayah-ayah mereka. Tuh, ketika kita ngaji seperti ini, mendengarkan tilawatul Quran, mendengarkan zikir, mengikuti zikir, maka para malaikat yang ada yang menyangga arsy yang jumlahnya enggak terhitung itu, dia mengatakan Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Masukkanlah mereka dalam surga yang kau janjikan, dan juga ayah-ayah mereka. Jadi berbuat baik kepada ayah itu tidak mesti harus mendatangkan memberikan ini, memberikan itu dengan omong yang sopan, tidak hanya itu. Tapi menjadikan Anda saleh itu Anda memanggil malaikat-malaikat untuk mendoakan kita, dan doa itu disertakan ayah bunda kita. Amin. Amin ya Allah, amin ya. Jadi berbuat baik atau bakti kepada ayah bunda kita, yang utama adalah salehkan diri kita. Apa? Salehkan diri kita. Kalau kita ingin berjumpa juga dengan saudara-saudara kita, ayat itu dilanjutkan, Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Allah. Istri kita, suami kita, ya, juga didoakan para malaikat. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak kita juga didoakan oleh para malaikat. Ulaika rafiqa, gambaran teman-teman yang nanti akan sama-sama masuk surga, itu adalah ayah kita, ibu kita, istri kita, suami kita, dan juga anak-anak keturunan kita. Ada yang amin? Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal, amin, amin. Langsung terkesima Kiai. Allah. Ini penting ini, hadir di pengajian, meningkatkan kualitas ilmu, ibadah kita. Itu imbasnya tidak hanya kita, tapi doa untuk ayah ibu kita, doa untuk istri suami kita, dan doa untuk anak-anak kita. Amin. Oh, luar biasa itu kalau kita punya anak-anak yang soleh. Tahu rahasianya? Umur manusia itu baina sitin ila sab'in. Antara umur 60 sampai 70 saja rata-rata umat Muhammad. Tapi ada orang yang umurnya ratusan tahun, ribuan tahun. Yeah. Wih, apa itu? Para nabi. Orang yang umurnya bisa ratusan tahun, ribuan tahun. Umurnya bisa ratusan hingga ribuan tahun. Iya. Ya. Kalau umur itu kan yang dilihat kan produktivitasnya. Misalnya Anda umurnya 80 tahun, tapi nggak ngapa-ngapain, pendek itu umur itu. Betul apa nggak? Iya. Nggak punya amal soleh, nggak punya amal soleh. Tapi jenis orang ini umurnya hanya misalnya 60 tahun, tapi punya anak-anak yang soleh. Anak yang soleh punya cucu yang soleh, cucu yang soleh punya cicit yang soleh. Mendoakan terus ke atas. Kok bisa begitu? Iya, kesolehan yang didapat oleh anak, dan, itu kan aslinya dari ibu. Jadi ibu atau ayah, kesolehan kita itu adalah imbas dari perjuangan ayah dan ibu kita. Tadi sudah dikatakan makanan yang halal yang diberikan, pakaian yang halal yang diberikan. Kemudian anak yang menjadi soleh, soleh itu adalah sa'yu abawaihima. Sa'yu atas jerih payah perjuangan ayah ibu kita. Sehingga dengan demikian bapak ibu itu mendapatkan imbas. Jangankan itu, Anda numpuk-numpuk batu, kasih pasir, kasih semen, bikin jembatan. Setiap orang yang mendapatkan manfaat itu mengalir kok itu pahalanya. Dapat pahala jariah. Dapat pahala jariah. Allah. Pahala jariah. Nah, membikin anak menjadi saleh dan anak mensalehkan itu lebih sulit daripada sekedar membangun jembatan. Kan gitu. Maka seorang ayah, seorang ibu yang bisa menjadikan anaknya menjadi anak yang saleh, menjadi anaknya menjadi anaknya yang bertakwa kepada Allah, maka itu adalah sebuah aset yang luar biasa mahalnya dan bisa usianya ratusan ribuan tahun, insya Allah. Karena itu maka awal ayat ini intinya adalah wa may yuta'illah war rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo, kira-kira gimana ukuran kita, ketakwaan kita, taat kita kepada Allah dan Rasul? Gini saja, kira-kira antum semua, kita semua mencontoh akhlak Nabi berapa persen kira-kira? Sudah Kan ukuran berapa itu. persen? Berapa persen kira-kira? Nabi dihadirkan dalam kolbu kita
supaya kita ini menjadi kira-kira berapa persen? Ya, sekarang PR-nya nih, yuk untuk jadi orang saleh, miripkan diri kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita semua, membimbing kita, membimbing anak-anak kita menjadi orang yang salihin salihat. Amin ya rabbal alamin. Hadan Allah ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, tadi kan di ayat itu disebutkan amallahu. Itu maksudnya apa sih Kiai tadi itu? Amallah itu apa? An'amallah. Ya, an'amallah. An'amallah itu Allah akan berikan nikmat. Oh. Allah akan menganugerahkan nikmat kepada siapa? Man yuti'illah wa rasul tadi. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Jadi an'amallah itu adalah artinya nikmat yang Allah berikan kepada Iya, Allah janjikan untuk memberikan nikmat kepada mereka. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai, dapat ilmu ya kita ya, dapat ilmu ya, bermanfaat. Bagaimana menjadi pada saat kita memantaskan diri kita untuk menjadi hamba Allah yang soleh, ya, itu salah satu diantaranya kaitannya kita akan menjadi hamba Allah juga yang taat terhadap perintah-perintah Allah. Dan nanti bonusnya lagi anak-anak kita akan mencontoh kepada kita. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Terima kasih banyak Kiai atas waktunya. Kita akan lanjut lagi. Tetaplah di Cahaya Hati Indonesia.